Saudaraku, saya Lukas Temono menjumpai Anda melalui siaran ini. Saudara, saya lahir di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Soe. Saya menjumpai Anda melalui siaran ini. Saya berada di Kabupaten Kupang. Saya berada di Kabupaten Kupang, satu desa namanya Desa Merdeka. RW-nya RW berapa kampungnya yang di Oleo. Kebetulan anak saya punya sawah di sini dan saya ada di dalam sawah, saudaraku. Saudara, saya bacakan Sumpah Pemuda lebih dulu buat saudara, khususnya warga timur yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Hari-hari ini perhatian penuh, saudaraku, perhatian penuh pada keluarga yang berasal dari suku Timor, Pulau Timor bagian barat, bahwa Sumpah Pemuda yang kita lakukan tanggal 28 Oktober tahun 2028 menjadi salah satu pedoman kita hidup berbangsa dan bernegara. Mengapa saya berulang-ulang kali mengatakan seperti itu, saudara? Karena ini petani sekalipun di dalam sawah, petani mengerti tentang Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumpah Pemuda saya bacakan, kami bangsa Indonesia dengan ini mengatakan bahwa kami berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami berbahasa satu, bahasa Indonesia, dan kami bertanah air satu, tanah air Indonesia. Saudaraku, yang berikut itu Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mau bagi sesuatu buat Anda. Anda orang Timor yang duduk di bangku pemerintahan, misalnya di perusahaan air minum yang berkedudukan di kota kabupaten atau kota madya ataupun kota provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Anda saudaraku yang berasal dari Pulau Timor, saya katakan kepada saudara supaya persatuan Indonesia di dalam Pancasila kita perhatikan. Sumpah Pemuda yang bagian yang ketiga itu, kami bertanah air satu, tanah air Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri dari 37 pasal, 4 pasal tambahan dan 2 ayat aturan. Saudaraku, khususnya pasal 33 itu berbicara tentang bumi, air, dan udara dikuasai oleh negara, itu berupa pajak untuk pembangunan, tetapi dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saudaraku, ini perusahaan air minum sudah dimasukin jaringan terorisme. Jaringan air minum, perusahaan air minum sudah dimasuki kaum kelompok garis keras terorisme, sehingga air itu sering-sering dimatikan. Tidak ada sebab, tidak ada kerusakan, tidak ada kemacetan di pemipaan, di jaringan yang saya sebutkan tadi. Masing-masing di kota kabupaten, di masing-masing kota madya atau kota provinsi, bahkan di negara kesatuan Republik Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Anda melihat ini sawah ini, orang petani sekalipun tidak pernah menindas. Petani sekalipun tidak pernah menipu. Kalau petani yang baik ya, kalau petani yang baik tidak menindas, tidak menipu. Sehingga jaringan air yang begitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, bumi, air, udara, bumi, air, dan udara
dikuasai oleh negara, tetapi dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saudaraku, air minum khususnya yang ada di Wali Kota Jakarta Utara, pengurus-pengurus PAM itu sudah dimasuki orang-orang terorisme. Jadi air itu sering-sering dimatikan, khususnya Kelurahan Penjaringan. Kelurahan Penjaringan ada satu RW, di situ RW 17 namanya, Jalan Raya Muara Baru. Air itu sering mati, saudaraku. Saya bertempat tinggal di situ. Air itu sering mati. Itu jadi politik dibawa di dalam hidup berbangsa dan bernegara, bermasyarakat pada umumnya. Akhirnya negara ini rusak karena kaum terorisme ini. Kaum yang tidak toleransi, kaum penjahat. Pemerintah memberikan instansi yang namanya bagian pengairan yang berurusan tentang perusahaan air minum. Oleh perusahaan air minum yang dikuasai oleh Pemda, pemerintah daerah, itu airnya sering-sering ditutup. Keran yang disebut PALP, itu di jalan raya itu ditutup. Jadi jaringan terorisme sudah masuk sampai ke jaringan air minum yang diminum masyarakat. Mereka kaum teroris itu kaum yang kejahatan, yang tidak toleransi. Mereka membunuh masyarakat dengan tidak mengalirkan air. Padahal rekening bulan berjalan sudah dibayar tanggal 10. Saudaraku melihat di seluruh Republik Indonesia ini. Saudara melihat ini. Ini warga negara yang hidup di tempat-tempat pedalaman maupun di ibu kota. Itu harus kerja. Kalau Anda tidak kerja, Anda menggunakan kekerasan, menggunakan ilmu terorisme, maka Anda menjadi pembunuh manusia nomor 1 di dunia. Kaum tidak toleran, yang tidak agamanya adalah agama terorisme, itu tidak mengenal ajaran kebaikan. Air saja dimatikan. Orang mau minum, mau makan, mau kencing, mau berak, tidak ada air. Bayangkan saudaraku, Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Tuhan itu yang esa. Pancasila yang pertama. Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Tuhan itu yang esa, saudaraku. Jadi kalau Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditaati karena kaum intoleran, kaum terorisme. Kaum terorisme itu masuk merasuki pegawai-pegawai yang berkedudukan di kantor-kantor pemerintahan. Saya belum tahu yang lain, tetapi saya tahu persis perusahaan air minum, khususnya di Jakarta Utara. Itu banyak kaum terorisme sudah duduk di perusahaan PAM. Sehingga banyak masyarakat itu terbunuh karena mereka itu. Air minum ditutup. Ya saudaraku, saya hari ini tanggal 17 bulan Desember akhir tahun 2011. Saudaraku, saya mau kasih tahu saudara tentang hidup berbangsa dan bernegara. Tidak harus jadi pegawai negeri baru bisa hidup. Petani sekalipun itu bisa hidup. Tapi Anda jangan melakukan tindakan kejahatan, membunuh orang lain yang tidak bersalah. Ya saudaraku, kalau ada salah, saudara, ada polisi, ada hakim, ada jaksa, dan harus dituntut di muka pengadilan. Dan tidak harus membunuh orang seenaknya saja kamu ini, kaum teroris. Ya saudaraku, kaum teroris ini udah menguasai Indonesia ini. Saya udah merasa capek dengan kaum terorisme ini. Mereka menggunakan segala jaringan dengan ajaran-ajaran pembunuh manusia nomor 1 itu kaum terorisme. Masuk di jaringan-jaringan pemerintahan, di kursi-kursi pemerintahan mereka bertempat duduk di situ. Membunuh banyak orang. Karena itu kaum intoleran ini harus dibasmi di muka bumi Indonesia. Itu saudaraku. Saudaraku, saya kasih tahu Anda hari ini saya di satu sawah itu di desa namanya Desa Merdeka. Saking orang tuanya itu senang dengan kemerdekaan, nama desanya disebut Desa Merdeka. Jadi Anda yang ada di wilayah seluruh Republik Indonesia, Anda merasa orang Timur yang duduk di perusahaan air minum. Anda jangan dirasuki dengan ajaran-ajaran terorisme untuk membunuh banyak orang yang tidak bersalah karena Anda berlaku sebagai kaum pembunuh. Itulah saudaraku, saya masih banyak mau bicarakan dengan Anda,
Tetapi karena kaum yang mengatakan namanya kaum intoleransi ini, mereka hanya mengenal yang namanya pembunuhan. Pembunuhan itulah ajaran mereka, tidak mengenal belas kasihan. Bayangkan saudaraku, kalau orang mau masuk di kamar mandi, mau berak, mau kencing, tidak ada air. Apa jadinya saudaraku? Di sini saya di dalam sawah, Tuhan memberikan air. Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan itu tahu kebutuhan masyarakat. Tetapi di kota-kota besar ini, dengan adanya kaum intoleran, kaum terorisme, merasuki pemerintahan ini, masuk dari jaringan PAM, yaitu perusahaan air minum. Jadi mohon saya kepada Anda, saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian Barat, yang berkantor di perusahaan PAM air minum di seluruh Republik Indonesia, Anda jangan mendengarkan ajaran-ajaran kaum intoleran, kaum yang tidak mengenal Pancasila, Sumpah Pemuda, dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya saudaraku, negara sudah merdeka, sudah 76 tahun. Kita sudah capek membangun negara ini. Tetapi kaum terorisme, kaum intoleransi, kaum yang tidak mengenal belas kasihan, kaum pembunuh, yaitu kaum mengatasnamakan agama terus membunuh orang lain. Ya saudaraku, air itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Lah kalau Anda duduk di bidang pemerintahan, terus Anda mengakal-akali air dan orang lain tidak mendapatkan bagian. Padahal perusahaan PAM itu menyediakan air untuk seluruh warga yang punya meteran atau punya nomor rekening air. Itulah saudaraku, saya memberitahu kepada saudara yang posisi Anda duduk di perusahaan air minum, Anda yang berasal dari Pulau Timur bagian Barat. Terima kasih saudaraku. Siaran saya hari ini hanya di air karena Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat, ada beberapa ayat saudaraku, itu bunyinya bahwa bumi, air, dan udara dikuasai oleh negara, tetapi dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya saudaraku, inilah siaran saya hari ini. Semoga Anda sadar, Anda tahu diri yang bertugas di PAM, dan Anda tidak berlaku seperti terorisme. Karena terorisme itu hanya kenal pembunuhan. Dan dia tidak kenal belas kasihan, tidak mengenal pembangunan Indonesia. Indonesia bukan membangun dengan cara membunuh, tapi membangun dengan cara belas kasihan. Membangun fisik, membangun mental, membangun ekonomi dengan cara baik dan benar. Tidak harus membunuh orang lain untuk membangun negara. Ya saudaraku, terima kasih, salam sehat dan salam Anda yang mendengarkan siaran ini.